Penjelasan teoritis. Menurut Soeharto, dalam memahami kemiskinan terdapat dua paradigma atau teori besar, yakni paradigma neoliberal dan paradigma sosial demokrasi. Menurut paradigma neoliberal menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan individu bukan permasalahan kelompok yang disebabkan oleh kelemahan atau pilihan hidup individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang apabila kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan setinggi-tingginya. Selanjutnya, menurut teori sosial demokrasi, kemiskinan bukan merupakan permasalahan individual, tetapi permasalahan struktural. Kemiskinan dikarenakan adanya ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat akibat dari terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan. Para pendukung sosial demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dalam kebebasan. Yang selanjutnya, menurut teori North, kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan. Adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan sumber daya manusia menyebabkan produktivitas yang rendah. Dari rendahnya produktivitas ini akan mengakibatkan pendapatan juga ikut rendah. Rendahnya produktivitas mengakibatkan pendapatan yang diterima rendah. Pendapatan yang rendah mengakibatkan investasi dan tabungan menurun. Jika pendapatan terus menurun, mengakibatkan kemiskinan karena modal untuk mencukupi kebutuhan hidup sudah tidak maksimal. Landasan empiris. Pada landasan empiris, kami membahas tentang kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia, khususnya pada daerah Jawa Timur. Hampir setiap elemen kehidupan masyarakat terkena dampak dari pandemi COVID-19, baik bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, pemerintahan, maupun agama. Pandemi ini telah mempengaruhi orang-orang di seluruh dunia, khususnya Indonesia, dalam hal ekonomi dan mobilitas sosial. Akibatnya, ekonomi menjadi runtuh, ketimpangan sosial, pengangguran, dan kemiskinan menjadi lebih nyata lagi. Sebelum pandemi, Jawa Timur telah teridentifikasi sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki masalah ketimpangan dan kemiskinan. Tingkat kemiskinan meningkat drastis selama pandemi COVID-19. Menurut data dari BPS, terdapat 4.572.000 orang 730 orang miskin di Jawa Timur pada Maret tahun 2021, atau setara dengan 11,40% dari jumlah penduduk selama pandemi COVID-19. Pada triwulan 1 tahun 2021, pertumbuhan dan kinerja ekonomi Jatim mulai membaik, dengan nilai terkontraksi sebesar 0,44%. Seiring dengan perekonomian Jawa Timur yang mulai membaik, jumlah pengangguran pun mulai berkurang. Pada Februari tahun 2021, tingkat stimulus terbuka Jawa Timur sebesar 5,17%, turun sebanyak 0,67 poin dari Agustus tahun 2020, dan pengangguran berkurang sebanyak 154.800 orang. Dan meskipun kinerja ekonomi daerah terus meningkat, masih ada ketimpangan pendapatan antar penduduknya. Indeks Gini Jawa Timur tumbuh sebesar 0,374 pada Maret tahun 2021, yang menandakan bahwa telah terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan antara warga di Jawa Timur, namun masih tergolong dalam ketimpangan yang sedang. Nah, dari penjelasan tersebut, secara sosiologis, kemiskinan memiliki beberapa bentuk dan penyebab. Antara lain, yang pertama, kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan terjadi ketika seseorang dianggap hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, yaitu kemiskinan relatif atau kemiskinan yang diakibatkan oleh tindakan yang belum menyentuh setiap anggota masyarakat karena ketimpangan. Yang ketiga, yaitu ketimpangan budaya, yaitu kemiskinan yang ada meskipun dibantu karena sifat masyarakat seperti boros, malas, dan kurang kreatif, kemiskinan tersebut akan tetap terjadi. Dan yang terakhir, yaitu kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan ini terjadi karena kurangnya akses terhadap sumber daya yang dimiliki masyarakat sebagai akibat dari struktur sosial dan budaya yang tidak adil. Nah, selain itu ada banyak faktor lain yang berkontribusi dalam kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat.
Nah, termasuk sejarah kolonialisme, struktur sosial, sistem kasta, dan patronase, ketersediaan keadilan dan kesempatan yang sama, kebijakan negara, dan lain-lain. Tentu saja, pandemi COVID-19 termasuk dalam faktor yang memperparah situasi kemiskinan di Jawa Timur. Namun, ada persoalan struktural yang harus diakui yang menjadikan kenapa Jawa Timur tidak bisa keluar dari persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu, di beberapa daerah juga harus diakui bahwa faktor budaya juga menjadi problem yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan ketangguhan struktural sekaligus kultural untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial baik selama maupun pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Nah, agar Jawa Timur bangkit dari keterpurukan, diperlukannya niat baik atau political will atau jasa struktural pemerintah. Nah, niat baik pemerintah ini bukan saja ditujukan dalam bentuk kebijakan yang memberikan ruang dan berpihak kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat marginal, namun juga keberanian pemerintah untuk bisa transparan, tidak koruptif, tidak manipulatif, dan nepotisme. Nah, dengan strategi tersebut diharapkan Jawa Timur dapat mengurangi bahkan lepas dari statusnya sebagai kemiskinan dan kesenjangan di era pandemi COVID-19 dan setelahnya. Materi selanjutnya yaitu kemiskinan. Pertama, definisi kemiskinan. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang layak. Jadi secara luas kemiskinan yaitu keterbatasan yang disandang oleh seseorang, keluarga, atau sebuah komunitas atau bahkan negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan. Itu saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu ada definisi ketimpangan sosial. Secara umum, ketimpangan sosial adalah kondisi di mana ada ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang bisa disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi maupun budaya. Perbedaan yang cukup jauh akan memicu terjadinya ketimpangan, mulai dari perlakuan orang sekitar yang berbeda sampai terjadinya risiko ketidakadilan. Bentuk ketimpangan dalam kehidupan sosial sangatlah beragam dan bisa saja dialami secara langsung dan tidak langsung oleh diri sendiri. Mulai dari perbedaan perlakuan orang lain terhadap mereka yang kaya dan yang miskin, antara mereka yang cantik atau yang kurang rupawan, hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, perbedaan pendidikan di desa dan kota, maupun fasilitas umum di desa dan di kota, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada definisi ketimpangan sosial menurut para ahli. Nah, di sini menurut Budi Winarno, definisi ketimpangan sosial yang pertama disampaikan oleh Budi Winarno, menurutnya ketimpangan sosial merupakan kegagalan pembangunan di era globalisasi. Untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga, ketimpangan semakin terasa di era globalisasi dan disebabkan oleh banyak faktor yang membuat kesenjangan semakin besar dan ketimpangan semakin tinggi. Ketimpangan ini dianggap sebagai kegagalan dalam pembangunan sehingga kebutuhan fisik dan psikis warga susah untuk dipenuhi. Dan yang kedua ada Andrianov A. Caniago. Menurutnya menjelaskan bahwa ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang berfokus pada ekonomi dan melupakan aspek yang sosial. Idealnya proses pembangunan dilakukan pada dua aspek, yang ini aspek ekonomi dan aspek sosial. Hanya saja untuk bisa sejalan tentu susah. Maka paling sering dilakukan adalah fokus pada aspek ekonomi. Hal ini memunculkan adanya perbedaan faktor perekonomian dan memunculkan ketimpangan di masyarakat. Dan yang ketiga ada menurut William Ogburn, ketimpangan sosial adalah perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan. Dalam suatu negara ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Untuk faktor yang pertama yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jadi, tingginya angka kelahiran pada suatu daerah akan menyebabkan laju pertumbuhan penduduk semakin besar, sehingga hal ini akan menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia semakin terbatas untuk merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, apabila laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga, hal ini akan menyebabkan kemiskinan semakin bertambah.
Untuk faktor yang kedua yaitu masyarakat pengangguran meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan mengakibatkan lapangan pekerjaan pada suatu negara itu semakin terbatas. Sehingga hal ini akan banyak masyarakat yang mengalami pengangguran. Nah, dengan banyaknya masyarakat yang menganggur akan mengakibatkan angka kemiskinan pada suatu negara tersebut mengalami peningkatan. Faktor yang ketiga yaitu pendidikan yang rendah. Individu yang memiliki pendidikan rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga masyarakat yang memiliki pendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia kerja maupun di dunia usaha. Nah, hal inilah yang akan membuat masyarakat berpendidikan rendah kalah saing dan mengakibatkan angka pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Untuk faktor selanjutnya yaitu terjadinya bencana alam. Nah, jadi terjadinya bencana alam ini adalah salah satu faktor penyebab kemiskinan yang tidak dapat dihindari. Karena dengan terjadinya bencana alam dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur dan juga kerusakan pada psikologis masyarakat yang terdampak dari bencana alam tersebut. Nah, selain itu, bencana alam ini menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan karena masyarakat yang terkena bencana alam akan kehilangan harta bendanya. Untuk faktor yang terakhir yaitu distribusi pendapatan yang tidak merata. Jadi, adanya distribusi pendapatan yang tidak merata akan menyebabkan ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya, di mana pada umumnya masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas dan rendah akan berada pada garis kemiskinan. Selain adanya faktor penyebab kemiskinan, terdapat juga faktor penyebab ketimpangan sosial, di mana terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor internal. Nah, faktor internal ini adalah faktor ketimpangan sosial yang berasal dari dalam diri individu sendiri, di mana dalam faktor internal, seseorang akan berperilaku tidak adil dan mau menang sendiri. Kemudian, faktor internal ini merujuk pada kualitas seseorang yang terbilang terbatas, misalnya pendidikan yang rendah dan keterampilan yang rendah. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor penyebab ketimpangan sosial yang berasal dari lingkungan luar dan di luar dari kemampuan seseorang untuk mencegah dan mengatasinya. Nah, faktor internal ini biasanya dalam bentuk kebijakan suatu organisasi atau perusahaan atau juga bisa dari kebijakan pemerintah. Strategi penanganan kemiskinan di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, atau sektor swasta, dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Lalu, apa saja peranan yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan? Yang pertama adalah memperbaiki program perlindungan sosial. Prinsip pertama adalah dengan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan atau syok dalam hidup seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditempa bencana atau bencana alam. Yang kedua, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar. Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Yang ketiga, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. Upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Yang keempat adalah menciptakan pembangunan yang inklusif. Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Lalu pemerintah juga
memberikan program perlindungan sosial seperti pertama, ada program simpanan keluarga sejahtera yang diberikan kepada keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera atau KKS yang merupakan pengganti kartu perlindungan sosial atau KPS. Kartu keluarga sejahtera merupakan penanda keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk simpanan keluarga sejahtera. Yang kedua, ada program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah 6-21 tahun yang menerima KIP atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan. Yang selanjutnya ada program Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Itu tadi beberapa penanggulangan pemerintah untuk menangani kemiskinan di Indonesia. Kebijakan penanganan ketimpangan sosial. Yang pertama, penguasaan lahan berlebihan. Penguasaan lahan yang berlebihan karena faktor-faktor tertentu menyebabkan ketimpangan. Oleh karena itu, pemerintah mengumpulkan data sertifikat tanah, bank tanah, sertifikat izin dan perkebunan yang ditanam di sektor perkebunan di seluruh Indonesia. Pada saat yang sama, pemerintah secara bertahap akan merumuskan kebijakan untuk pengembangan dan pemulihan taman umum. Yang selanjutnya yakni capital gain tax. Salah satu instrumen yang paling efektif untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang adil adalah sistem perpajakan. Kita membutuhkan perpajakan progresif dari orang kaya, modal yang kuat, dan mereka yang memiliki keuntungan besar untuk mendanai kebijakan agresif untuk membantu mereka yang membutuhkan. Yang terakhir yakni ialah job matching. Sistem pelatihan, keterampilan, atau kompetensi untuk pekerja masa depan harus beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang dan kemajuan teknologi. Selain itu, juga harus sesuai dengan kompetensi masing-masing individu. Tentu dengan penempatan individu sesuai dengan kompetensinya, maka akan memberikan keefektifan dalam pekerjaan. Implementasi program peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi masyarakat. Yang pertama ialah komunikasi. Pengetahuan pembuat keputusan tentang yang perlu dilakukan saat mengimplementasikan kebijakan dapat efektif jika dikomunikasikan dengan baik. Tanpa ada komunikasi, maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya yakni sumber daya. Dengan adanya dukungan sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan juga akan dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, dengan adanya sumber daya juga harus memahami apa yang menjadi job desk-nya, karena apabila hanya terdapat sumber daya tanpa adanya pengetahuan, maka akan percuma, sehingga sumber daya yang ada harus dioptimalkan dengan baik. Selanjutnya yakni disposisi. Implementasi kebijakan yang tepat membutuhkan kemauan dan komitmen yang kuat dari para pelaksana kebijakan. Apabila dari komitmen para pelaksana kebijakan tidak kuat, maka kebijakan yang akan dilaksanakan tidak dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yakni struktur birokrasi. Birokrasi adalah mekanisme kerja yang ditetapkan oleh organisasi untuk memandu pelaksanaan program. Struktur birokrasi ini dapat berupa SOP, Standard Operating Procedure, yang mengatur alur kerja antar pelaksana kebijakan. Program ini dilengkapi dengan SOP untuk mengatur pelaksanaan program. Dalam 2 dekade terakhir, Indonesia pernah mengalami 2 kali guncangan yang cukup besar, sehingga hal ini menyebabkan angka kemiskinan semakin bertambah. Yang pertama yaitu pada tahun 1997 sampai 1998. Hal ini terjadi karena krisis keuangan. Dan yang kedua yaitu pada tahun 2005 sampai 2006. Hal ini terjadi karena kenaikan harga bahan bakar minyak dan diperparah dengan kenaikan harga beras. Pada paruh kedua tahun 2005, tekanan harga minyak internasional mengalami peningkatan,
Sehingga hal ini membuat pemerintah Indonesia tidak mempunyai pilihan lain selain menaikkan harga bahan bakar dalam negeri dengan rata-rata 125% pada bulan Oktober di tahun itu. Sehingga selisih harga minyak internasional otomatis ditutupi oleh subsidi dari pemerintah. Dan ketika harga minyak internasional meningkat tajam, tekanan terhadap anggaran pemerintah menjadi tidak tertahankan. Sehingga hal ini memaksa pemerintah menaikkan harga bahan bakar dalam negeri. Nah, dari studi kasus di atas, kemudian di tahun 2019 COVID-19 telah menyebar dengan cepat, di mana adanya pandemi yang terjadi mempengaruhi kesehatan masyarakat dan juga ekonomi nasional, sehingga banyak pengangguran dan kemiskinan yang mengalami peningkatan. Nah, dalam gambar di bawah, dalam gambar tersebut menunjukkan hasil proyeksi angka kemiskinan untuk berbagai proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Angka kemiskinan dengan baseline sebelum wabah COVID-19 pada September 2019 adalah sebesar 9,22%, yang menunjukkan bahwa 24,8 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan menunjukkan bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Dan ketika pertumbuhan tahun 2020 diproyeksikan sebesar 4,2 atau 3%, angka kemiskinan akan meningkat masing-masing 9,7 dan 10,7%. Sementara itu, jika pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melambat 2,1%, 1,2% dan 1%, maka angka kemiskinan akan melonjak masing-masing menjadi 11,4%, 12,2%, dan 12,4%. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari data yang kami peroleh dari Badan Pusat Statistik, bisa kita ketahui mulai dari 2019 angka kemiskinan naik, dari 2019, 2020, 2021 angka kemiskinan naik, tetapi pada 2022 perekonomian Indonesia mulai membaik. Dari tahun 2021 angka kemiskinan 10,5% menjadi ke 9,5% di 2022. Dan ini menunjukkan perekonomian Indonesia sangatlah bagus dari mulai 2019 sampai 2022. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.